bersama saya Yuni Susilowati dari Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Gimana nih teman-teman? Apakah kalian sudah paham tentang belajar dan pembelajaran di video sebelumnya? Ingat kak? Jika kalian masih belum paham, saya sarankan kalian menonton videonya kembali ya. Dan jika kalian sudah paham tentang apa sih itu belajar dan pembelajaran, kita simak video ini ya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran itu ada dua, yaitu faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Apakah kalian sudah tahu dua faktor ini? Jika belum, akan saya jelaskan ya. Kita bahas faktor internal terlebih dahulu ya. Faktor internal ialah faktor yang mempengaruhi dalam diri kita sendiri. Faktor internal ini meliputi yang pertama, pengaruh fisik. Yang kedua adalah pengaruh psikis. Oke, agar kita tidak melenceng kemana-mana terlebih dahulu, kita bahas yang pengaruh fisik dulu ya teman-teman. Kita lihat contohnya. Aiknan, Nggak pakai jaket? gak usah. Ya udah, ayo. Oh ya teman-teman, dimanapun dan kapanpun kalian harus menjaga kesehatan ya. Tuh kan sakit. Panas dah. Makanya tadi disuruh pakai jaket. Aku izin dulu ya Nan. Izinin aku. Ya dah. Sakit. Pada pengaruh fisik ini, seorang guru wajib mempelajari dan memahami perkembangan fisik peserta didik. Karena segala aktivitas kegiatan yang bersangkutan dengan mentalnya dan kepribadiannya peserta didik itu dipengaruhi oleh perubahan fisik. Perubahan fisik salah satunya ialah kesehatan. Nah, jika kalian tidak menjaga kesehatan fisik kalian, menjaga kesehatan kalian bakalan sakit. Dan jika kalian sakit, kalian akan susah konsentrasi, kalian akan merasa cepat lelah. Bahkan, kalian tidak akan bisa mengikuti belajar dan pembelajaran di sekolah, teman-teman. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, serta olahraga yang cukup ya. Dan jangan lupa yang paling utama kalian harus bahagia. Bahagia itu tidak perlu mewah-mewah teman-teman. Kalian cukup jalan-jalan di sekitar kosan kalian. Intinya refreshing guys. Refreshing guys. Faktor internal yang kedua yakni pengaruh psikis. Pengaruh psikis ini melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu. Perkembangan identitas diri, pola hubungan dengan anggota keluarga, teman, guru, dan lainnya. Contoh pengaruh psikis antara lain perhatian dan minat bakat. Kita simak video ini ya. Ih, pacarku makin hari makin ganteng banget. Aduh, makin sayang deh. Aduh, ganteng banget. Aduh, keren kalau gini mah. Hei Mbak Peh, lagi ngapain? Nih, lagi lihat pacarku. Hah? Kamu punya pacar? Baru 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu? Iya. Terus? Ini kan pacarku. Lah, tapi dia bilang dia gak punya pacar. Jadi, selama ini kamu adalah selingkuhan pacarku. Ih, kok gitu? Tapi ini pacarku. Kamu ngapain?
Jadi selama ini Mbak Peh itu jadi selingkuhan pacar. Hah, masa sih? Iya. Kayaknya jadi males untuk belajar karena dia tuh jadi pelakorku. Masa cuma karena masalah cowok kamu males sih belajar? Tapi nggak gitu juga, Nani. Akan jadi kepikiran. Aku udah gak konten untuk belajar. Udahlah. Nah, apakah kalian tahu pengaruh psikis yang sering dijumpai di kalangan remaja adalah tentang pacaran? Kalau lagi sayang-sayangnya mah semua tuh senang, banyak motivasi. Tapi kalau sudah putus, kalian akan merasa sedih, malas, dan kecewa. Dalam keadaan putus pacaran, kalian akan merasa terganggu dalam pembelajarannya. Contohnya, kalian akan malas belajar. Kalian akan terus memikirkan perasaan kalian, betapa kecewanya kalian karena seorang pacar kalian itu diambil orang lain, seperti itu. Jadi intinya kalian jangan sekali-sekali pacaran kalau tidak mau mempengaruhi faktor belajar dan pembelajaran kalian. Baiklah, kita akan melanjutkan pada faktor berikutnya ya. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan, yakni faktor eksternal. Apakah kalian sudah tahu apa sih itu faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang timbul dari luar individu. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran antara lain. Yang pertama adalah lingkungan dan yang kedua adalah instrumental. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan ya. Lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap proses belajar dan pembelajaran kita, karena kita berada di lingkungan sosial. Setiap individu lahir dengan hereditas tertentu. Khusus, ayo ngampus. Aduh, nah capek. Ayo, udah jam berapa ini? Aku skip aja ya. Oh, skip sih. Ayo khusus. Aduh, Nah, aku malas. Ayo dah, ini udah jam berapa tuh, lihat. Aku nonton YouTube. Udah waktunya masuk. Aku nonton YouTube dulu, nah. Ayo, udah tinggal 5 menit lagi. Ayo udah. Ayo cepet. Sudah dikasih. Ya, ayo cepet bangun. Bangun. Namun, individu itu tumbuh dan berkembang tidak lepas dari lingkungannya, Ya udah deh, aku ikutan bolos juga like gitu. baik lingkungan fisik, lingkungan psikologi, maupun lingkungan sosial. Setiap pertumbuhan dan perkembangan yang kompleks merupakan hasil interaksi dari hereditas dan lingkungan. Yang termasuk lingkungan sosial adalah pergaulan siswa dengan orang lain di sekitarnya. Instrumental adalah alat atau sarana yang digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran berupa hardware dan software. Misalkan saja hardware seperti buku-buku yang lengkap, kelas yang kondusif yang bagus, cat dinding kelas yang sangat rapi, sangat elok dipandang, dan yang membuat suasana nyaman seperti tempat duduk, taman, serta LCD, komputer maupun transportasi ataupun perpustakaan dan gedung-gedung yang lainnya. Sarana dan prasarana yang berkualitas dapat membantu meningkatkan proses belajar dan pembelajaran di sekolah. Sarana dan prasarana yang mendukung membuat kita lebih nyaman dalam proses belajar dan pembelajaran. Karena alat pelajaran erat hubungannya dengan cara belajar siswa. Alat pelajaran yang dipakai oleh guru pada waktu mengajar dipakai pula oleh siswa untuk menerima bahan yang diajarkan itu. Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa.
Jika siswa muda menerima pelajaran dan menguasainya, maka belajarnya akan menjadi lebih giat, maju, serta menyenangkan. Sekian penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian belum mengerti, jangan lupa kalian isi di kolom komentar ya. Dan untuk mendukung channel ini, kalian jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.